23 November 1947. Sudah 70 tahun silam, puluhan orang tewas karena disekap di sebuah gerbong kereta yang berangkat dari stasiun Bondowoso. Mereka yang ada di dalam gerbong adalah para pejuang Republik yang ditangkap Belanda. Kemudian, peristiwa itu dikenang dengan sebutan Tragedi Gerbong Maut Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Oke teman-teman, saya berada di sebuah stasiun yang sangat syarat akan sejarah ya teman-teman, yaitu di stasiun Bondowoso. Nah, stasiun Bondowoso ini sudah lama berdiri ya, sejak penjajahan kolonial Belanda, dan stasiun ini juga pun tentu para Belanda ini ya teman-teman yang membangunnya. Ini sudah mengalami banyak pemugaran, dan hari ini sebetulnya tidak berfungsi ya teman-teman, karena beberapa jalur kereta dari kota lain yang memang yang paling dekat itu dari Jember sudah banyak yang rusak jalur keretanya, jadi nonaktif. Jalur dari Jember ini sudah nonaktif, otomatis dari Bondowoso ke Situbondo ke arah situ teman-teman otomatis nonaktif juga, karena memang alasannya yaitu banyak rel yang sudah rusak atau tidak terpakai. Sayang sekali sebetulnya teman-teman. Nah, stasiun Bondowoso ini banyak menyimpan cerita yang tragis dan menyedihkan ya teman-teman, terutama bagi bangsa kita ya teman-teman. Banyak pejuang atau tokoh agama yang memang sangat terkenal sekali. Kisahnya adalah gerbong maut. Nah, ada terlihat di sana satu gerbong, mungkin ini replika ya, tetapi yang gerbong maut yang asli sudah dipindahkan di museum yang lain teman-teman. Jadi hari ini stasiun Bondowoso ini sudah beralih fungsi menjadi semacam museum ya, museum. Orang-orang boleh bebas ke sini lihat-lihat tentang sejarah bangsa ini ya teman-teman. Oke, kita mulai dari bangunannya ya, yang memang ciri khas Eropa atau ciri khas Belanda ya teman-teman. Oke, ini ada satu foto teman-teman, stasiun kereta api Bondowoso pada tahun 1957. Begini bentuknya. Ini pintu loket ya, untuk membeli karcis. Sementara ini ditutup teman-teman, tidak bisa diakses masuk ke dalam karena tidak ada petugas yang menjaga. Jadi saya mulai mungkin beberapa pengetahuan saya tentang stasiun ini. Jadi ada 100 orang tawanan Belanda, artinya itu pejuang dari Bondowoso dan sekitarnya, termasuk tokoh agama yang mungkin dianggap membahayakan pada pihak Belanda waktu itu. 100 orang dari tahanan Bondowoso untuk dipindahkan ke Pasuruan ya teman-teman, dipindah paksa karena memang waktu itu katanya tahanan atau sel penjara di Bondowoso sudah overload, terlalu banyak. Jadi yang 100 orang ini direncanakan akan dipindah ke stasiun Pasuruan.
pada jam kurang lebih jam 2, jam 3 dini hari teman-teman. Mereka digiring ke stasiun ini bersama-sama dengan 3 gerbong ya, dengan 3 gerbong. Oke, jadi setelah menunggu 4 jam, dari jam 2 sekitar jam 6 lah ya, 6 berangkat ke stasiun pertama, yaitu stasiun Kalisat teman-teman. Di stasiun Kalisat mereka juga lagi menunggu untuk suplai atau gerbong tambahan dari arah Banyuwangi di jam 7. Nah, di jam 7 ini mereka dibiarkan berjemur saja teman-teman, di terik panas matahari, dan mereka mulai gelisah sebetulnya sambil menunggu yang dari arah Banyuwangi pada jam 7 pagi di stasiun Kalisat. Wah, ini ya, kalau teman-teman mau lihat itu penampakan gerbong mautnya di tahun 1947 ya. Sebetulnya ini sudah kemerdekaan sebetulnya ya. Kita kan merdeka di 1945. Oh, ini transisi sebetulnya. Sayang sekali ya dikunci. Ini teman-teman. Nah, pada jam 10 pagi kurang lebih mereka, gerbong-gerbong itu sudah ada di stasiun Jember. Di stasiun Jember sudah mulai gelesah ini mereka, karena gerbong yang pengap, karena memang ventilasi udaranya memang sengaja ditutup teman-teman. Astagfirullahaladzim, kok perasaan saya nggak enak ya. Dan terus maju sampai Sidoarjo. Banyak cerita ya teman-teman, sedih dalam perjalanan. Yang selamat hanya separuh dari 100, itu kurang lebih 60 orang lah. Sisanya meninggal dunia di dalam gerbong. Sebetulnya ada penjelasannya di sini, historinya. Ya, kalau teman-teman main di sini akan ada penjelasan detail tentang cerita atau perjalanan gerbong maut ini di tanggal 23 November. Nah, yang menarik itu, nah ini teman-teman, pukul 10.30 kereta api kembali diberangkatkan dari Jember, perjalanan Jember Pasuruan. Nah, merupakan puncak penderitaan para tawanan dalam gerbong. Di dalam ruangan sempit dan penuh sesak, para tawanan sangat kehausan. Beberapa nekat meminum air kencing teman sendiri. Ya teman-teman, yang lain mencoba membuat lubang angin sebisanya. Ada pula yang histeris sampai mencakar-cakar lantai dengan ujung jarinya sampai berdarah. Luar biasa perjuangan para pahlawan kita ya. Mudah-mudahan arwah-arwah mereka tenang dan mereka diterima di sisi Allah SWT dan sepadan dengan apa yang mereka korbankan untuk bangsa dan negara kita. Cukup senyap ya. Apa teman-teman lihat satu daun yang aneh, tapi nggak mau saya bahas lah ya. Kalau kita mungkin tempatkan kamera di malam hari mungkin lebih seru. Memang banyak pemugaran teman-teman, tetapi saya pikir kayu-kayunya ini masih original loh. Berbeda ya, karena bentuknya sudah artistik begini. Mungkin yang dirubah hanya bagian atap atau catnya ya. Ini replika saja teman-teman gerbong yang ini. Assalamualaikum. Yang ini replika teman-teman.
Contohnya ini sudah ada AC-nya. Sudah ada AC. Saya aja pengap loh ini. Saya merasakan ada di dalam sini rasanya pengap banget. Bahkan dengan pintu yang terbuka begini. Wah. Cukup mengerikan ya. Apa yang mereka alami. Mungkin lain kali kita akan coba jalan-jalan di sini pada malam hari ya teman-teman. Atau mungkin kita tempatkan kamera seperti biasa, dan ini cukup aman kok di sini karena memang akses satu-satunya ada di sebelah situ. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah temani saya di stasiun Bondowoso ini dengan sejuta kisah sedihnya. Jaga kesehatan dan assalamualaikum.